Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz. Masya Allah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bin? Sehat, Ustaz. Lancar, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah pekan lalu, suasana bertegang-tegangan menantikan kelahiran. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadiran Antum. Jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikan Antum. Kita akan memasuki materi kita, yaitu kan ku jauhi, namun barangkali kita ada sedikit kuis, Ustaz. Kuis, naam, fadhal. Betul. Baik. Pertanyaannya, sebagaimana materi lalu, mencatat nggak? Mencatat ya? Dari Antum langsung, Ustaz? Atau bagaimana? Antum aja dulu. Masya Allah. Baik, ada 2 pertanyaan ya, Bang Hairil. Yang pertama pertanyaan untuk Brother Said terlebih dahulu dengan pembahasan kita di pekan lalu, yaitu akan ada pembahasan di pekan lalu. Yang pertama adalah bisa disimak, apa manfaat seseorang hamba merapikan agamanya. Poin ini terdapat pada pembahasan pekan lalu. Silakan. Brother Said. Sayap kiri. Agak terhalang. Terhalang. Baik, silakan. Mic-nya ada? Rekan-rekan panitia. Silakan dioper. Diumpan lambung ke belakang. Iya, ini baik yang terhalang pilar ya. Jadi Masya mungkin Allah. kalau nggak kelihatan agak usaha sedikit nih. Alhamdulillah kelihatan nih saudara kita nih. Silakan disebutkan dengan siapa dan dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebentar Ahi, ada suara nggak ada wujudnya nih, goib kayaknya nih. Mungkin Antum bisa boleh berdiri ya? atau geser dikit? Nah, alhamdulillah. Nama dan domisili. Boleh berdiri, silakan. Ya, ahlan, Masya Allah, barakallahu fiq. Ya. Yodi dari mana? Jody. Bogor, Masya Jody dari Allah. Bogor, silakan jawabannya. Kayaknya nemenin Antum pulang nih saat ya. Ngawal. Awal insya Allah. Baik, silakan jawabannya. Masya Allah. Yang penting angkat tangan dulu ya. Oh Zen, apa manfaat manfaat seorang hamba merapikan agamanya? Kita merasakan nikmat ibadah yang kita rasakan. Contohnya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ahmad. Lalu ada lagi? Ya, kita merasakan efek ibadahnya karena kita beritiba dengan sesuai dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz? Betul, tapi nggak seperti yang kita bahas kemarin. Masya Allah. Improvisasi berarti ya. Betul, betul, improvisasi. Syukran. Cuma ini yang dipengen yang sesuai yang dibahas kemarin ya. Baik, baik. Jazakallah khair. Semoga tidak kecewa. Kita keep dulu sebentar. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi? Yang Iya, baju krem. boleh Masya Allah. mic-nya? Boleh mic-nya. Silahkan. Umpan lambung ke sayap kanan. Silahkan. Umpan pendek aja, umpan lambung nggak bisa ditangkap nanti. Berasa stadion ya. Silakan. Silakan. Dengan siapa dan Nama? dari mana? Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Hendra dari Mas Hendra dari Cengkareng. Kuningan. Kuningan. Masya Allah. Silakan. Intinya sudah walaupun dosa kita, karena kalau kita melakukan agama kita, insya Allah rahmatnya juga lebih berat, kemudian insya Allah rahmat dan Allah akan kita. Masya Allah. Sahih. Sahih Zat. Masya Itu sesuai bahasan Allah. kita Barakallahu fiik. Kul Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Baik, silakan hadiahnya Hadiahnya, beri. tolong dioper lagi hadiahnya. Gede banget Masya Allah. Lebar hadiahnya, lebar. Masya Allah. Manfaat. Baik, Ustaz, selanjutnya Ustaz ya. Pertanyaan buat Sister Said. Pertanyaan buat Sister Said, diperhatikan pertanyaannya. Sebut
Apa yang menyebabkan seorang hamba diberikan furqan atau pembeda oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Sister Said. Sisters silakan. ada? Yang sesuai dengan bahasan minggu lalu ya. Minggu lalu. Apa Kalau yang improvisasi. menyebabkan seseorang mendapatkan furqan atau pembeda dan efek setelahnya? Silakan. Sudah ada? Mungkin mau coba improv juga seperti ikhwan kita tadi. Siapa tahu benar gitu. Silakan. Belum ada kode nampaknya. Belum ada? Gak ada yang berani? Ada dari Ikhwan? Kita pindah ke Ikhwan. Masih pembahasan poin dari pekan lalu. Apa yang menyebabkan seseorang mendapatkan furqan dan juga apa efek setelahnya? Sulit, apa sulit pertanyaannya ya? Sulit ya. Pertanyaannya sih enggak ya, jawabannya sulit ya. Silakan. Ahlan akhi. Ke brother side, kita Brothers. lanjut ke brothers. Ahwat izin dulu ya, baik brother silakan. Sisters gak ada ya? 3, 2, 1, sister gak ada? Oke, kita ke brother side-nya udah ada yang sebelah sini, silakan. ngangkat tangan, silakan. Mic-nya boleh? Maaf, tolong dioper mic-nya. Sebutkan dulu nama dan domisilinya. Ya, nama saya Iqbal dari Jakarta. Silakan Iqbal. Menyebabkan seseorang mendapatkan pembeda furqan Ya. adalah iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Karena dan efeknya diberi beberapa derajat Ya, di sisi Allah. improv. Improvisasi juga. Antum betul, emang harus berilmu kalau mau dapat furqan. Alhamdulillah. Saya. Baik, kesempatan kedua boleh? Silakan, kesempatan terakhir. Masih ada dari Ikhwan brother side. atau Ahmad sudah mulai mendekati? Heeh. Silakan. Iya, antum. Silakan. Mic-nya dikedepankan, Mic-nya ke silakan. depan. Sebutkan nama dan domisilinya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Yang menjadi korban yaitu Rasulullah bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. semua Adam pasti berdosa, yang yang baik adalah yang bertaubat. Jadi korbannya yaitu yang bertaubat dari dosa-dosanya dan dari kemaksiatannya. Iya. Improv. Masih Antum betul nggak salah, nggak disalahkan. Nah, Cuma yang dibahas kemarin karena taubat itu bagian dari yang dimaksud ini gitu loh. Gampang kok sebenarnya. In titik-titik yaj'alakum furqanan gitu loh. Wah, ada Masya bocor. Allah. Oh, di langsung depan. angkat tangan nih. Fadol, ini yang duluan yang angkat tangan nih sebelah Depan ya. dulu. Depan, Antum, geser. Fadol. Maaf, tolong ya. Silakan. Kasih. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Saya Aldi dari Jakarta. Silakan Aldi. Seperti yang Ustaz tadi bilang, itu ada di surat Al-Anfal ayat 29. Artinya, hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan Iya, Masya Allah. iya. dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Nah, paling nggak ada usaha lah bener bener. Halaman berapa? Halaman berapa tuh? Halaman Bocor? berapa? Halaman 6, Masya Allah luar biasa. Open book ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Gimana, Ustaz? Ada gak yang bisa nggak ngelihat buku, Fadol? Nggak apa-apa, antum. Fadol. Coba dicoba dulu. Sebelahnya. Fadol. Alas, sahih. Dia yang lebih berhak untuk dapatkan itu. Barakallah fiik. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Silakan hadiahnya. Tapi buat yang improv, Hadiahnya soalnya sama bukunya. buat yang improv kita kasih hadiah juga, Vin. Kasih gantungan kunci motor, Vin. 3. Masya Allah. Masya Allah. Kuncinya sudah beli sendiri, Siap, jangan usah siap, gitu, siap. Vin.
Gantungannya dulu ya. Baik. Tiga-tiganya bagus tadi tuh. Fadal. Syukran bagi yang telah menjawab. Jazakumullah khair. Nanti hadiah bisa diambil di depan pada kajian. Baik, Masya Allah. Baik Ustadz, kita akan langsung masuki. Kita akan langsung memasuki sesi kita. Materi kita akan kujauhi kepada Ustadz Subhanul Wazir Hafidhullah. Kami silakan Faitafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat muslim yang Allah muliakan dunia dan akhirat, brother side dan sister side yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah di malam hari ini kita bisa berkumpul di suasana yang teduh antara hujan dan tidak. Yang mudah-mudahan bisa menjadi penyebab ketenangan kita dalam menuntut ilmu insyaallah. Dan kita buktikan bahwa menuntut ilmu itu tidak pilih hari, tidak pilih waktu. Tapi mempercepat untuk mendapatkan ilmu itu merupakan bagian dari kesempurnaan agama. Ya, yang lampau kan dibahas. Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukafirallahu kulla syai'atin kana zalafah. Kalau orang mau mendalami agamanya, padahal dia orang Islam, dia pelajari Islam, proses dia mendalaminya itu akan merontokkan dosanya di masa lalu. Baru bicara kisos, satu kebaikan dibayar 10 sampai 700 kali lipat. Tapi prosesnya harus belajar. Ini orang baru taubat, nggak belajar, terus berbuat baik, belum dapat poin 1 bernilai 10 tuh belum. Nggak bisa orang sholat tanpa ilmu, nggak bisa. Nggak bisa orang berbuat baik tanpa ilmu, nggak bisa. Makanya lihat cara Allah. Ketika Amr bin As di akhir hayatnya itu banyak yang memuji dia tentang kemuliaan beliau sebagai sahabat. Amr bin As ceritakan bahwa aku pernah mengalami masa di mana orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga satu waktu dia berbaiat, dia pegang tangan Rasul. Aku mau masuk Islam asal kau berjanji bahwa kalau aku masuk Islam dosaku dihapus oleh Allah. Nabi katakan justru itulah Islam. Ketika engkau masuk Islam, dosamu hilang dengan sendirinya. Tetapi yang dimaksud hilang di sini bukan cuma pindah agama, mempelajari Islam gitu loh. Makanya kalau teman-teman kita yang mu'alaf, jangan cuma diislamkan, ajarkan Islam. Karena bukan Islam yang butuh member gitu loh. Dibuka calon member muslim, silakan yang mau, nggak bisa gitu dong ya. Dan kita yang butuh jadi orang Islam, ya kita yang butuh.
Makanya aneh kalau seandainya guru nyari murid, murid nyari guru gitu loh ya. Bukan Islam nyari umat, umat nyari Islam. Makanya bahasanya aslamal abdu. Wahwa abdun, dia hamba Allah. Tapi dia aslama, mendalami Islamnya. Proses dia mendalami Islam Allah rontokkan. Nah kalau dia sudah berilmu, berlaku kisos. Ya, karena kisos itu buat orang yang sudah tahu terkena hukum kisos. Satu kebaikan dibayar 10 sampai 700 kali lipat. Ya, Amr bin As itu ketika dia masuk Islam, kemudian dia dalami Islam. Sampai betul-betul dia merasakan betapa nikmatnya hidup beragama. Sering ditekankan bahwa agama ini bukan masalah sukses atau gagal. Kaya atau miskin, sakit atau sembuh, bukan. Tapi bagaimana menjadi hamba Allah yang bisa bersyukur atau bersabar. Karena orang suka terkecoh. Justru dia dekat sama Allah ketika susah. Oh zaman dia belum usaha, mata sholat apa yang dia nggak kerjain, pokoknya sholat terus. Sampai temennya nanya, sholat mulu bro? Iya. Sholat apa? Ya sholat aja. Gitu. Sholat aja nggak tahu di kitab mana itu sholat aja. Oke sholat. Masya Allah waktu belum sukses, belum punya pekerjaan. Masjid kalau bisa ngomong dia ngomong tuh masjid betul. Yang ajan dia, yang komat dia, yang imam dia, ngomong nggak ada. Sukses, sampai rame tuh masjid. Dia masbuk. Udah sukses malah masbuk. Ini kejadian dan banyak kenyataan seperti itu. Makin sibuk, makin nggak sempat sholat berjamaah. Ini terkecoh dia sama dunia. Ini yang nggak dibolehkan dalam Islam. Makanya Islam itu agama yang menekankan sekali bahwa kesempurnaan penciptaan dirimu dalam kalimat ahsanut takwim untuk memberikan yang sempurna buat Allah. Sering dibilang, bro Islam ini asik ini Islam betul-betul. Jangan kaku dalam beragama, tapi jangan meremehkan agama gitu loh. Karena kan kita butuh poin penting dalam hidup ini bagaimana menjadi hamba yang selalu konsisten di dalam fitrah kita. Tercipta untuk beribadah. Jadi antum harus gaul abis, jangan tanggung-tanggung kalau bergaul. Ya, bergaul sama siapa aja kita bergaul. Bergaul sama biang setan. Yang penting dari golongan manusia. Kalau biang setan golongan jin jangan, nggak boleh gitu. Yang ada maksud di sini kan setan ini kan golongan manusia dan jin betul. Mungkin teman anda nih biang kerok, dibilang biang setan dari golongan manusia. Mudah-mudahan melalui antum hidayah buat dia. Gitu ya, jangan salah terjemah nih, ntar dipotong lagi ya. Ustadz Suban bilang berteman sama biang setan gitu ya. Tulisannya gede Ustaz. Kita lurusin. Artinya antum jangan suka memutus silaturahmi, jangan. Makanya modalnya tadi tuh pertanyaan yang kedua. Intattaqullah yaj'alakum furqanan. Siapa sahabat yang punya furqan kuat? Umar ibn al-Khattab. Maka dibilangnya siapa? Al-Faruq. Kenapa Umar dikatakan manusia yang punya furqan? Karena Umar itu Masya Allah nggak takut untuk kembali ke tempat maksiat yang pernah dia lakukan. Cuma dengan versi yang baru. Ya, kalau halawatul iman kan manusia iman peringatan. Ayakra ya udah fil kufur gitu kan. Benci untuk kembali ke masa lalu. Umar berani benci ke masa lalu. Benci kembali ke masa lalu. Dia kembali ke masa lalu. Tapi untuk membenci masa lalunya. Gitu. Jadi dia nggak takut. Ada undangan reuni datang. Temen ngeliat kita. Dulu nih gitu ya. Jangan dulu, sekarang kan begitu ya. Jangan takut. Kemarin kita sama teman-teman bikers di Kendari. Assalamualaikum Kendari. Masya Allah yang menyaksikan ya. Subhanallah. Ini nggak tanggung-tanggung para bikers ini orang-orang yang Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Mereka mempertontonkan sebuah bentuk kemuliaan bahwa
Apa yang mereka lakukan itu ketika datang kemuliaan kepada mereka, Masya Allah. Kalau perlu di square ya gitu ya, di Kendari Square itu kita bikin acara. Oleh tetangga sebelah kita dihujat. Mana fatwanya kajian di mall katanya gitu. Yang kajian siapa emang? Orang ngobrol santai di mall kan boleh. Yang diomongin agama. Nah, kalau ngaji ya di masjid, di majelis taklim. Bukan di mall. Tapi ini kita ngobrol santai. Itu kan tempat maksiat. Ngapain di tempat maksiat kita berbuat baik? Justru di tempat maksiat kita sampaikan kebaikan. Daripada ente di masjid ngegibah. Betul? Jadi ini yang perlu diluruskan ya. Orang Islam itu tetap mutiara dimanapun dia berada. Walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Tetap berlian walaupun di tengah tumpukan batu gunung yang kelihatannya cerdas dan tidak bagus. Tetap menjadi sesuatu yang baik. Umar bin Khattab dia pertontonkan. Intattakullah yaj'al lakum furqanan. Intattakullah yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa Allah berikan furqan, kemampuan. Makanya antum bukan cuma di Rabanian saja berbuat baik. Dimanapun berbuat baik. Tebar kebaikan dengan fi'liyah, dengan tingkah laku. Bukan dengan ucapan. Karena mungkin kita nggak mampu untuk menyampaikan sebuah kalimat indah yang kita langkai dalam bentuk kata-kata. Tingkah laku. Buktikan kalau Anda mendengar sebuah kebaikan, pakai dalam hidup Anda. Bikin Islam ini asik. Sampai orang tuh merasakan, iya ya, ini orang makin dalam makin asik. Karena memang asik. Fleksibilitas kita pertontonkan, nggak membedakan. Agama nggak eksklusif. Agama nggak menjadi menyeramkan. Tahapan demi tahapan pun dia buat dalam hidup. Iya. Sampai levelnya dia menjauhi dosa besar dalam hidupnya. Kan digiring dulu nih ya. Karena orang tuh bisa menjauhi dosa besar. Itu bukan ketika disuruh orang jangan berdosa. Jangan sirik. Jangan durhaka. Jangan zina. Jangan menerima sogok. Oh macam-macam dosa besar itu ya. Imam Az-Zahabi dalam kitab itu mengumpulkan 70 jenis dosa besar. Dari mulai syirik, durhaka, zina, sampai menghina sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kita nggak bisa, kalau cuma sekedar dilarang, mungkin sekarang dia enggak, besok dia ulang. Kan kita bukan maksum, udah sering dibilang, walaupun namanya maksum. Betul? Dia gadis yang tidak suci, walaupun namanya suci, betul? Karena memang manusia pasti mengulang dosa gitu loh. Makanya digiring nih sama ulama, kita suruh tahu tahapan-tahapannya nih. Kalau kemarin kan umum kita bicara pelebur dosa. Tuh, kalau dosa udah dilebur, kemudahan akan kau dapat. Ya, kalau dosa udah dilebur, kenapa? Karena ampunan Allah ini akan memudahkan pintu-pintu berikutnya. Iya. Kemudian setelah dia tahu, dia berdalam agama, dia bertakwa kepada Allah. Takwa ini efek dari ibadah yang dia lakukan. Anda kalau sampai nggak merasakan takwa dalam hidup Anda, ini jangan banyak cekakak-cekikik nih. Ya. Buru-buru taubat, ini ada yang nggak bener nih. Aneh sholat rutin tapi kok sama temen nggak akur aja. Aneh ngaji insya Allah pengajian mana yang aneh nggak datang aneh datengin. Temen aneh marbot semua Apa urusannya marbot sama takwa? Nggak ada urusannya ente. Suka lebay ini. Iya, tapi kok kayaknya hidup anak ringsang, nggak nyaman, nggak bisa fleksibel dalam bergaul gini gitu ya. Coba rapiin ibadah deh. Mungkin Anda belum tahu nih sholat yang Anda lakukan, ya, zikir yang Anda lakukan, ibadah-ibadah yang Anda lakukan ini tanpa ilmu. Disiplinkan diri, yuk belajar dari Rabbanians nih, tanya majelis taklim mana nih yang mendalami bab-bab tertentu. Ustaz, saya dengar hidayah, saya dapatkan hidayah dari kajian-kajian di Rabbanians Ustaz. Cuma buat memperdalam saya bingung nih, ada admin. Tanya, kira-kira anak pengen lebih mendalami tentang hadis di mana nih? Oh nanti bisa belajar langsung ke Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, nanti di Krukut sana.
atau mendalami akidah bisa lebih kuat lagi sama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, atau pengen lebih mendalami bagaimana tentang silsilah hadis sahih atau ilmu mustalahul hadis kenal sama Ustadz Badrus Salam ya, dan lainnya. Kenal Ustadz sunnah. Tapi perasaan tuh nama-nama tuh Ustadz dihujat semua gitu ya. Selamat datang di negeri tercinta. Jadi jangan dibikin bingung ya. Antum jangan terkecoh. Oh ternyata memang orang berbuat baik tuh ujiannya nggak selesai. Tabayun, cari tahu, ya total dalam mengenal orang-orang tertentu yang ingin antum perdalam. Jangan ta'assub, jangan fanatik. Gurumu manusia. Terus pahami bagaimana dia bisa survive gitu loh. Karena ujian tak kunjung selesai. Ujian yang paling berat di atas muka bumi ini ujian para nabi dan rasul. Ujian orang-orang soleh. Baru ujian kita paling bawah enteng. Kok mereka bisa survive? Itu pelajari sirahnya makanya gitu loh. Apa sih yang membuat dia bisa enjoy menjalani hidup? Karena ternyata dia orang yang belajar. Dia orang yang gak bosan mendalami nama Allah dengan benar. Ya, bukan cuma sekedar menjauhi larangan, konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, menjauhi larangan itu sudah pasti. Tapi kan itu teori. Furqan dalam diri kita timbul gak? Karena kadang-kadang kita ini suka juga jahil, ya. Ya namanya manusia. Ya kalau lurus-lurus amat ya dipertanyakan kemanusiaannya, betul? Ya pasti ada ya manusia tempatnya salah, penyebabnya macam-macam. Mungkin dia melanggar kaidah makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Udah jelas Nabi bilang jangan minum sambil diri, apalagi makan, kagak boleh makan minum sambil diri. Dia malah standing party, betul? Oh enggak boleh makan minum sambil diri. Nabi yang bilang bukan aneh, dia cuma nyampein. Waduh mana kondangan 4 lagi gitu. Terus gimana kalau kondangan nggak ada tempat duduk, kita seret bawa bangku sendiri, bawa bangku. Mau kemana? Mau makan. Iya, ya. Jadi tapi jangan nyusahin diri. Saya suka lihat tuh, oh makan minum nggak boleh sambil diri. Galak nyobain duku, sampai duduk sama susah banget. Nyobain mah bukan makan lain keles ya. Nah, kalau nyobain sih udah, kalau makan seraup. Iya, nah ini nggak boleh. Gak kerasa sekilo Ustaz. Karena saya pernah tanya langsung tuh sama si Abdurrahman Ajlan. Karena jujur kadang-kadang kita menerjemahkan mencicipi sama dengan makan. Lawang puasa saja kalau bahasanya mencicipi nggak batal, betul? Betul nggak? La ba'sa ayadzukal khal man lam yudkhilhu. Begitu kata Ummu Salamah kan, enggak apa-apa mencicipi, asal enggak masuk ke dalam. Cicip bukan nyoba. Cicip lagi puasa nih, wih udah matang nih Mak. Iya, pedes gak? Tahu cobain aja. Udah, jangan pakai centong. Ini nyicip pakai centong, mana gede banget lagi. Masya Allah. Akhirnya semuanya. Ini suara apa nih? Suara apa nih? Buka puasa gak? Udah kenyang dah. Begitu nggak ada batal ya. Nah, beda ya. Nyicip bukan makan, beda nanti. Jadi jangan dibikin susah nih. Anak kadang-kadang suka ngeliat Iwan jadi kakunya gitu loh. Jangan, agama nggak kaku bro. Makanya antum kalau berteman sama ustaz tuh yang total. Iya kenal, datengin rumahnya, sapa dia, tabayun sama dia. Gimana sih Ustaz untuk menjalani gini-gini jadi antum ini nggak kaku. Karena nanti ada juga orang yang tertutup pintu taufik di badannya karena dia berteman sama orang soleh cuma nggak mampu mempraktikkan kesolehan. Kata Syakik bin Ibrahim, salah seorang ulama yang hidup pada tahun 1409 Hijriah, tertulis dalam kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi itu, beliau mencatat ada beberapa poin tentang orang-orang yang ditutup pintu hidayah oleh Allah untuknya. Kenapa ditutup? Karena salah satunya kita belum bahas, nanti bahasan kita akan datang nanti ya mendalam. Tapi sedang mengingatkan bahwa ternyata salah satu yang membuat pintu taufik tertutup, kita sudah berteman sama orang soleh, tapi nggak bisa mencontoh kesolehannya.
Rugi. Ya. Orang pengen berteman sama orang soleh. Kita gampang berteman sama orang soleh. Tapi nggak bisa soleh. Rugi. Rugi. Karena ulama tuh kalau bertindak, orang-orang soleh tuh kalau bertindak, ilmu yang dikedepankan. Dari cara dia bicara, cara dia berpikir, cara dia duduk. Antum tuh perhatiin gitu loh. Sampai mengerti banget. Oh iya, iya. Saya gemar banget tuh memperhatikan kayak gitu. Kayak kajian-kajian di Masjid Nabawi itu. Masjidil Haram di Haramain. Itu Syekh kalau udah ngomong di depan ini kan orang dari semua negara. Pahamnya macam-macam. Enggak pernah ada ceritaan di Nabawi itu ribut gara-gara kajian. Itu perlu para asatiz tuh untuk mendalami cara itu. Gimana caranya tuh kok bisa aman gitu. Nah kita bisa praktekkan. Kalau di sini kan kesannya kita kajian, habis itu DKM dibubarin, betul? Enggak boleh lagi, enggak boleh ini lagi. Muskilah, kenapa? Karena kita enggak berjalan di atas manhaj. Nah dosa-dosa besar itu terjadi karena kita enggak paham bagaimana cara menjauhinya. Padahal kalau orang tahu tentang yang namanya dosa besar, ya Allah jamin dosa kecil itu terhapus dengan sendirinya. Ya, cuma kan nggak bisa semerta-merta dia meninggalkan dosa besar kalau dia nggak tahu efek buruk dosa besar dalam hidupnya. Nah, orang yang tahu efek buruk dosa besar dalam hidupnya, dia akan menjauhi. Disuruh banyak bermuhasabah. Ya. Muhasabah dalam artian di sini bahwa menghisap diri. Hasibu qoblaan tuhasabu. Berawal dari bahasan yang lampau di Al-Imran ayat 31, kita bisa merasakan nikmat ibadah dengan mencontoh Rasul. Ketika kita enggak mencontoh Rasul, kita rasakan kehampaan dalam efek ibadah. Ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Gitu ya. Kalau kamu ngikutin Rasul, Allah cinta sama kamu. Kalau Allah sudah cinta sama kamu, Allah ampunkan kamu. Dan Allah akan mudahkan kebaikan untukmu. Terasa sekali loh. Walaupun mungkin mengikuti kebaikan di akhir zaman ini, kal qabid alal jamri. Seperti megang bara. Oh, Masya Allah. Kalau antum gak berteman sama teman-teman yang asik, antum beragama di akhir zaman, Allahu Akbar. Cemoohan, cibiran, cacian. Sampai akhirnya banyak yang futur. Kalau udah futur, dosa besar dianggap biasa. Ya, dosa besar dianggap biasa. Oh bahaya sekali nih kalau orang sudah menganggap dosa itu biasa. Dulu waktu awal pertama kali berbuat dosa, terasa hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang namanya dosa itu ya mahat fi nafsik wa karihta yataliha alaihin nas. Dosa itu nyesek dada nih kalau kita melakukannya. Dan malu orang lain tahu. Itu dia rasa dulu waktu awal-awal. Cuma karena dia nggak punya rem, bablas. Nggak ada tahapan dalam belajar, dosa dianggap biasa. Bahkan kalau perlu nanti dia berikan hujah kenapa dia berdosa. Kayak ada seorang ibu tadi tanya, Ustaz, sekarang kalau simpan pinjam di koperasi, kesepakatan kami yang menyimpan dan yang dititipi simpanan, menitipi simpanan gitu loh, sepakat menambah nilai sekian ketika mengambilnya nanti dengan tujuan itu bisa dibagikan ke yang lainnya. Udah, hukum asal Islam simpan pinjam, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Cuma kan ini maksudnya baik, dibedakin kayak gimana juga yang namanya haram ya haram. Nggak boleh, sudah, itu prinsip. Cuma karena memang dia nggak tahu, bablas. Dia nggak merasakan ittiba, dia nggak merasakan ittiba. Padahal kalau dia sudah mencontoh Rasul, timbul rasa takut dalam hidupnya. Untuk tidak mencontoh Rasul. Modal loh. Orang kalau takut sama Allah tuh modal, ya bukan dibikin-bikin. Dulu waktu sebelum Nabi diutus, ini masih zaman orang-orang Bani Israel nih. Ada sebuah hadis Rasul menyampaikan,
kana rajulun mimman kana qablakum yusi'u zanna bi amalihi faqala li ahlihi idza ana mittu fakhuduni wa daruni fil bahri yawma asif fafa'alu bihi fajama'ahu Allahu summa qala ma hamalaka 'ala alladhi sana'ta qala ma hamalani 'alaihi illa ma khafatuka faghfara lahu. Rawahu Bukhari. Ada hadis yang mengatakan dulu kata Rasul, dulu, ini dulu nih sebelum ada syariat Rasul. Makanya jangan ditiru. Ini mah dulu Bani Israel soalnya masih boleh bunuh diri gitu ya. Untuk menghapus dosa masih ada perintah itu ya. Ada syariat wala taqtul anfusakum, enggak boleh bunuh diri, nanti ada babnya. Dulu ada seseorang yang yusi'u zanni bi amali. Dia selalu berburuk sangka dengan amal ibadah yang dia lakukan. Dia nggak pede, kayaknya sih Allah kayaknya nggak terima deh, Allah nggak ampunin deh. Sampai dia bilang kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, idza ana mittu fakhuduni wa dharuni fil bahri yawma asif. Tolong dong nanti kalau aku mati, bakar aku. Udah dibakar debunya, lempar ke laut. Nah, fil bahri yawma asif. Ketika angin puting beliung supaya dah hilang. Fajama'ahullah. Dia nggak tahu Allah bisa kumpulkan lagi itu debu. Terbentuklah dia. Summa qala Allah pun berfirman kepada dia. Apa yang kau perbuat? Mahamalaka. Apa yang kau perbuat dengan seperti ini? Kau bakar, kau minta dibakar dirimu. Kata dia, aku berbuat ini ya Allah karena rasa takutku ibadahku tidak benar. Karena itu. Kata Allah, kuampunkan kau. Kebayang tidak? Kalau kita takut sama Allah dari hati yang paling dalam, Allah akan jadikan rasa takut tersebut sebagai penyebab ampunan Allah. Kenapa antum sholat? Ya anak takutlah kalau Allah wafatkan aku dalam keadaan gak sholat. Kenapa antum gak berzina? Kan udah di depan mata, tinggal sikat doang. Ya secara manusiawi anak mau. Secara manusiawi. Cuma anak takut sama Allah. Kan salah seorang lelaki yang bakal dilindungi oleh Allah ketika tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah kan? Salah satunya apa? Ya ini seorang pemuda yang bisa menolak ajakan perempuan yang punya kedudukan. Apa alasannya? Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Ya. Manusiawi bohong kita nggak mau. Fitnah. Tapi jujur, anak takut sama Allah. Ya. Ini yang Yusuf lakukan. Allah letakkan furqan di hati Yusuf alaihissalam. Yusuf pun manusia. Yusuf sih nggak kayak kita, betul. Yusuf nggak usah dandan, semua demen. Kita nyisir mulu, masih gak ada yang nengok, betul kan? Dari mulai rambut cepak atas, gondrong bawah, cepak samping, kiri kanan, mumbul atas, kayak cetakan roti tawar gitu. Sampai habis tahalul, cepak habis, kagak ada yang nengok. Ya, yang jelas-jelas mulia aja digoda. Dunia ini alam ujian, alam godaan. Makanya kalau orang yang betul-betul tahu, dia tahu sekali. Makanya di poin bahasan tentang kan ku jauhi ini, berujuk pada ayat An-Nisa ayat 31 ketika Allah berfirman, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Nudkhilukum mudkhalan kariman, kata Allah, kan kumasukkan engkau ke dalam tempat masuk yang paling baik, yaitu sorga. Tapi bukan berarti diterjemahkan mati, masuk sorga langsung mati, bukan. Ya, kamu berusaha intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kamu berusaha untuk menjauhkan dosa besar. Usahamu untuk menjauhkan dosa besar, itu kata Allah apa? Nukaffir ankum sayiatikum. Menjadi perontok dosa yang pernah kau lakukan. Kalau dulu bablas, nggak ada yang ngingetin.
Dulu nggak ada yang ngasih tahu, tat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dulu nggak ada yang ngasih tahu. Sekarang alhamdulillah, Ustaz. Dulu nggak ada yang ngasih tahu kalau ini tukang bohong, nih mulut kang bohong karena mungkin bau jorok. Sebabnya apa? Ya sebat dubat gitu ya. Gara-gara sebatang rokok dengan nikotin yang tersisa, mulut jadi bau, setan demen sama mulut yang bau. Waduh, berat tinggalin rokok, jujur Ustaz. Apalagi dingin begini, waduh. Kopi berbusa, busanya gambar love lagi. Barista nih kerjaan ada ya. Saya udah nggak mau ngerokok, teman saya ngopi, begitu sampai kayak motor nikung. Ada yang ngerokok, aneh pernah tuh begitu tuh. Tapi setelah aneh tahu enggak. Aneh nggak mau ngeletakin setan di mulut aneh. Kenapa? Setan nggak suka sama yang bersih. Prinsip tuh. Kalau dilarang mengeles, betul? Para ahli hisab mengeles kalau dilarang. Jangan rokok. Iya, nunggu meleng. Gitu. Iya jago ngeles dah. Macam-macam alasannya. Tapi setelah dia tahu prinsip, iya. Betul ya. Dia tahu bahwa dia nggak mau menjadi pelaku penyebab dosa besar. Bohong kan dosa besar. Kenapa dia berbuat dosa besar? Ada iblis, ada setan di badan dia. Loh kok setan ada di badan dia? Karena dia nggak kontrol diri. Penyebab setan datang dia buat macam-macam. Kotor giginya, haram makanannya, pakaiannya nggak jelas, minumannya juga begitu. Dia bikin penyebab. Hidupnya mubazir, tongkrong-tongkrong nggak ada manfaat, betul? Makanya kita pengen membaguskan nih. Yang suka nongkrong di mana sekali-kali Ustadz datang ke sono ngobrol santai, bukan kajian. Jangan lantas dianggap kajian kaku nih orang ya, misalnya. Kagak kajian ngobrol kan boleh di mana aja kan. Yang nggak boleh ngobrol agama tuh di WC ya, tempat buang hajat itu nggak boleh. Jelas-jelas ya tempat binatang najis nggak boleh. Kalau di tempat yang rapi cuma makomnya bukan majlis ya ngomong kudu baik. Yang namanya tongkrongan. Orang kalau nggak nongkrong nggak gaul bro. Betul ya. Tapi jangan sampai menghalalkan yang diharamkan. Apalagi buang-buang waktu. Boleh dibudayakan ada stand up dakwah daripada stand up komedi. Tahuan stand up dakwah digiring orang untuk ngomong asik ya. Bicara hadis. 15 menit tapi asik. Agama tuh asik gitu loh. Dibikin yang enak. Dulu orang tuh untuk mendalami agama butuh waktu sekian bulan, sekian tahun. Sekarang dengan canggihnya teknologi, kita bisa kajian 7 menit orang paham. Itu teknologi namanya. Iya. Dulu mesti datang, sekarang nggak perlu datang dananya dan lainnya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karimah. Yang jelas, efek apa yang dia lakukan itu membuat dia masuk ke tempat yang mulia. Next surga, jannah. Tapi sekarang dia punya karakter penghuni surga. Jadi kalau kita mau punya karakter penghuni surga, fleksibel dalam bersosialisasi, lembut dalam bertingkah laku, mudah dalam menghadapi orang, tolong yuk belajar menjauhi dosa besar. Padahal pun dikatakan manisnya iman akan kau rasa kalau kau melakukan kebencian akan dosa di masa lalu. Ayyakrahu ayyauda fil kufr bada'id an qadakhullah kama yakrahu ayyukdzaba wajhu finnar. Benci untuk kembali ke masa lalu. Ya, bukan malah seneng ingat dulu, enggak. Sayang banget dulu waktu terbuang ya. Padahal kalau dulu anak pakai belajar udah bagus sekarang ini. Apalagi memang belajar di waktu muda, di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kalau sudah ada umur gini kan belajar kayak mengukir di atas air. Mungkin belum air-air banget atau belum tua-tua banget. Kayak ngukir di pinggiran laut. Capek nulis kena ombak, hilang lagi.
Apalagi udah banyak maksiat, wa iyadubillah wa na'udzubillah. Oleh karena itu mental untuk bisa menjauhi sebuah dosa besar, mukodimahnya ya beramal soleh. Makanya suruh merapikan iman dan amal soleh kita. Ya, banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Karena yang akan datang ini kita lebih kepada melakukan kebaikannya. Nanti dibuatkan judul khusus buat yang akan datang itu, nanti insya Allah kajiannya mungkin lebih mengarah kepada saatnya untuk melakukan kebaikan. Gitu lah. Ini konsekuensinya iman. Kalau iman stabil, amal ibadah gampang kita lakukan. Pun buahnya kita rasa. Tapi kalau iman kita berantakan, sebagus apapun amal yang kita lakukan, Allah akan batalkan. Masya Allah. Bro, jauhi dosa-dosa besar. Allah musta'an. Nah. Masya Allah Ustaz. Syukran atas penjelasan yang sangat singkat dan bermanfaat. Dan sebelum kita tanya jawab tadi tentang dosa-dosa besar, kalau dibahas mendetail itu sangat panjang Ustaz ya. Dan ada definisi khusus nggak Ustaz tentang dosa besar itu? Apakah semua hal dosa punya sebuah dosa besar, ada ancaman khusus yang Allah berikan penekanan? Ayo, di sini dijelaskan dalam buku ini tentang masalah dosa besar ini bahwa Allah ini mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya menjauhkan dosa besar ini memiliki efek. Allah hapus kesalahan-kesalahannya berupa dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil ini hilang dengan sendirinya karena dosa besar yang kita jauhi. Apa sih dosa besar, Ustaz? Dari mulai syirik, durhaka pada orang tua, berbuat zalim, menentang sunnah. Ya, Nabi perintahkan untuk tipiskan kumis, panjangkan janggut, antum malah habisin semuanya. Dosa. Isbal. Tuh ya. Tapi kalau orang-orang yang enggak senang sunnah bilangnya, segala gini aja yang penting kan enggak sombong. Bukan. Bukan. Konsekuensi orang kalau udah kenal Rasul itu, sami'na wa ata'na. Bukan menentang sunnah. Kalau Anda belum mampu, jangan bilang begitu. Istighfar harusnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, anak belum mampu karena masuk dalam sebuah sistem pekerjaan yang bikin anak ini nggak bisa gini-gini. Ya, jadi jelas bahwa yang namanya dosa besar ini kalau kita jauhkan, janji Allah dihapus semua dosa kecil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin clue singkatnya setiap ada penjelasan atau dalil yang ada penekanan tentang ancaman neraka, Bang Ustaz ya? Begitu ya? Seperti itu. Walhasil poinnya, kitanya memang tahu tahapan dalam beragama. Sehingga nanti kita akan memiliki furqan tuh. Ini furqan ini apa ya? Ada feeling tersendiri yang kita miliki yang kita sebenarnya nggak sadar kalau itu dosa. Tapi kita punya feeling tersendiri karena tadi mengkonsistensikan ketakwaan dalam hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Iyakum insyaallah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Sekarang kita akan masuk ke tanya jawab dan mungkin kita waktunya tidak begitu banyak ya. Sekarang pertanyaan pertama kita berikan kepada Sister Said dulu mungkin ya. Baik, tadi mereka kan gak menjawab kuis dari kita. Jadi apakah sudah siap Sister, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Dan nanti juga insya Allah akan ada lanjutan pertanyaan di bazar ya Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah yang gak dapat kesempatan di sini atau kira-kira mau nanyanya agak-agak private, boleh nanti di bazar. Sister Said, bagaimana, ada pertanyaan? Silahkan bagi yang akan bertanya dari Sister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa, dari mana? Dari siapa, maaf? Dari Cut Sifa. Baik. Silakan Mbak. Iya. Saya ingin bertanya, menurut syariat Islam, adakah dalil yang menyatakan makhluk aura yang negatif menjadi positif itu diizinkan dalam ajaran Islam, seperti ingin mencerahkan aura wajah agar disukai oleh orang lain, dimudahkan dalam pekerjaan? Jika memang tidak ada menurut Islam, kenapa ada doa-doa yang digunakan dengan kalimat doa-doa secara Islam seperti doa surat Nabi Yusuf ayat 4 yang diapalkan walaupun niatan karena Allah? Terima kasih. Barakallahu fiik. Nah. Iya, bicara membuat bagus fisik
dalam Islam ini boleh, bukan nggak boleh. Cuma Islam ini mengajarkan bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Artinya gini, kita membuat wajah ini cerah, indah, buat siapa? Manfaatnya apa? Gitu loh. Kalau pada akhirnya manfaatnya nanti melanggar syariat seperti dilihat dengan yang bukan mahram ya, menimbulkan fitnah, itu nggak boleh. Kita dandan habis buat yang memang berkaitan dengan bidang kita, anti dagang kosmetik, kemudian membaguskan wajah dengan kosmetik tersebut untuk jadi contoh para wanita boleh. Tapi bukan buat dipandang laki-laki yang bukan mahramnya, it's okay, nggak ada masalah. Dandan buat suami boleh, atau mempertontonkan kecantikan di rumah sendiri supaya kakaknya ngelihat punya istri juga yang rapi, kamu contohkan begini atau apalah. Islam fleksibel boleh. Tapi kalau kaitannya sama yang bukan mahram, ini beda bab. Soalnya saya kan customer service, Tat. Kalau saya nggak ngablak, gitu ya. Apa ngablak? Saya nggak membuka diri, mempertontonkan aurat, orang nggak tertarik, itu muskilah. Sampai sekarang saya masih nggak habis pikir tuh, banyak penerima tamu dan keamanan berdandan hitam-hitam itu cuma buka aurat. Saya nggak habis pikir, ini yang lagi kita perjuangkan. Bagaimana perusahaan ini bisa mendatangkan berkah kalau mukodimanya sudah haram. Ya, jadi silakan dandan, silakan percantik diri, cuma untuk apa, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, kalau tidak salah tangkap tadi tentang mempercantik dirinya itu dengan cara membuka aura, Ustaz. Membuka aura, menutup aura, dan apakah ada Iya, artinya gini, kalau membuka aura diterjemahkan ke dukun, ikat buhul, mancing jin, pasang susuk, itu mah udah nggak usah dibahas, jelas haram ya. Tapi kan aura ini kan inner beauty yang timbul. Karena kecantikan, karena ini saya berhusnuzon ke sana. Karena kalau sudah aura yang dikaitkan sama dukun, nggak usah ditanya, udah pasti haram. Ya itu namanya syirik. Itu nggak diperbolehkan. Karena kecantikan yang semu, ya kecantikan yang semu. Jadi sebenarnya cantik dalam Islam ini aura akan terbuka dengan sendirinya kalau hati kita baik. Ya, mungkin dia nggak bagus secara fisik, tapi dia indah dipandang. Ya kayak kita ngelihat pemandangan, ini gunung ini kalau dari jauh indah, dekat innalillah. Gitu. Tapi apa artinya hidup tanpa melihat gunung? Ya, karena Allah sudah sebut wa ilal jibali kaifa nusibat. Suruh perhatikan gunung ditinggikan semua dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau aura yang dimaksud di sini datang ke dukun atau minta dibuka auranya, totok ini totok itu, membaca surat Yusuf tadi Ustaz. Apalagi baca surat Yusuf, apa hubungannya? Ini penyakit nih. Katanya orang kalau pengen punya anak ganteng, cantik, suruh baca surat Yusuf. Apa hubungannya? Bapaknya pas-pasan. Emaknya kurang lebih. Dia nikah, anaknya ganteng, anak siapa nih? Curiga. Kan begitu kan? Malah bahaya timbulnya. Ya, jangan nggak ada surat Yusuf bikin ganteng, nggak ada. Kalau mau ganteng cari pasangan yang ganteng, gitu ya. Kalau mau anaknya cakep cari pasangan yang cakep, gitu loh. Sudah hukumnya begitu. Hidup ini bukan masalah ganteng atau cantik, soleha atau soleh. Kan doanya apa buat anak? Robbi habli minas, artinya apa? Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Enggak ada. Robbi habli minas solihin, minal jamilin, minat tajirin, minat tawin. Enggak ada. Soleh doang. Masya Allah. Allah. Jadi jangan kusut ya tuh masalah definisi aura tadi itu ya. Kadang-kadang suka kemana-mana definisinya. Masya Allah. Dan pertanyaan berikutnya dari Brothers ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir di atas. Nanti akan kita lanjut di bawah. Kemana nih? Kayaknya yang samping bambu, Masya Allah. Oh lurus, oh iya tuh, kasihan tuh mungkin. Baik, yang lain tolong kita lanjut di bawah ya, insya Allah ya. Ya, Taib. Insya Allah di bawah masih ada kesempatan. Dan sambil menunggu pengumuman untuk akhwat yang masih single alias jomblo dan datang tanpa mahram, silakan
dipersilakan untuk pulang duluan karena memang sudah cukup malam ya. Dan harap berhati-hati juga, kalau ada apa-apa silakan hubungi panitia yang sedang bertugas, perhatikan ada tanda panitianya. Dan juga ada informasi bahwa hari ini untuk pertama kalinya khusus untuk live streaming, alhamdulillah karena kemudahan dari Allah, kita mendapatkan bantuan dari ikhwan kita, yaitu seorang juru bahasa isyarat. Mungkin banyak yang belum ngerti ya, yaitu sign language. Sign language, bahasa untuk, isyarat. Untuk saudara-saudara kita yang tunarungu, mereka kan juga ingin mendapatkan ilmu, mereka juga perlu hidayah. Alhamdulillah, kemudahan dari Jadi Allah. ini khusus di tampilan live streaming sudah tampilan Ustaz. Iya, ini beliau ya. Baik. Iya. Anas ini tadi dia ngomong-ngomong sama Ana, dia bilang barakallahu fiik, masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakallah khair, masya Allah. Silakan. Baik, silakan. Nama Pertanyaan dan terakhir. domisili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya dulu boleh? Dengan siapa, dari mana? Nama saya Andan. Andan. Dari Tangerang, masya Allah. Silakan. Pertanyaan saya begini Ustaz, apakah ada hukumnya? Ini ada seorang ibu mualaf dan suaminya pun mualaf, anak-anaknya sebagian mualaf, dan ada beberapa yang satu belum mualaf. Tapi yang non muslim ini beliau sudah mapan ibunya. Yang sudah mualafnya muslim belum mapan, rumah pun belum ada. Maaf kasarannya masih ngontrak ya. Pada saat mereka berdiskusi dengan kakaknya dan tantenya, nah si yang non muslim ini berbicara pada saat nanti ibu meninggal, dia mau menyolatkannya di rumah beliau, dia mau mengkafaninya di rumah beliau. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh padahal yang muslimnya sendiri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menyolatkan dan mengkafaninya, dan sedangkan pada saat jika disolati di rumahnya kan ada beberapa berhala ataupun yang lain sebagainya, Ustaz. Jadi mohon keterangan Ustaz apa hukum dan Taib. Nah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara yang belum mu'alaf, insyaallah ya. Iya, memandikan mayit dimanapun boleh, selama itu memang tidak ada penghalang. Seperti kebebasan menyolatkan mayit pun di mana saja. Cuma saya nggak tahu kondisi rumah non muslim ini. Kalau ada anjingnya, ya, ada hal-hal yang mungkin menghalangi, ada salib atau ada apa. Memang yang paling baik ya di rumah anaknya walaupun ngontrak. Saya nggak tahu kalau sampai non muslim ini mempersilahkan rumahnya dipakai, husnuzon. Mungkin dia pikir ini rumah sendiri lebih luas dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya jadi modal buat dakwah itu. Bahwa dalam Islam ini punya aturan main. Terima kasih tawarannya Kak atau Dik untuk menawarkan rumah dipakai buat mandiin ayah, nyolatkan atau apa. Cuma Islam ini ada penghalang, nggak boleh ada ini, ada ini. Makanya jalan tengahnya dimandikan di rumah, disolatkan di musola atau di masjid gitu. Dan jadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan cara yang baik. Nggak ada hubungannya sama agama. Ayah mau disolatin di rumah saudaranya yang kafir, lakum dinukum, dia nggak nyambung di situ gitu loh. Karena boleh. Dimandikan di rumah sakit kafir saja boleh kan mayit, asal yang mandiinnya kan betul. Jadi boleh, nggak ada masalah. Letakkan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Tapi memang lebih baik kalau dilakukan semua sama orang Islam di tempat orang Islam. Solusinya itu, jalan tengahnya bilang aja supaya nggak ada keributan. Takut banyak teman-teman ayah, kita pakai musola dekat rumah. Gitu aja. Semoga jadi hidayah buat dia insyaallah ya. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, dan alhamdulillah nampaknya kita telah di sesi akhir acara. Mungkin ada ikhtitam untuk kesimpulan Ustaz. Baik. Baiklah brother Said dan sister Said, poin yang kita bahas sekarang bahwa ternyata prosesi mendalami Islam dengan cara yang benar akan menggiring kita yakin kepada syariat. Di mana syariat itu adalah ittiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mencontoh Rasul, kau rasakan nikmatnya beragama. Kalau kau sudah merasakan nikmatnya beragama,
kau akan menjauhi dosa-dosa besar dengan sendiri. Kenapa? Karena kau punya furqan. Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Insya Allah Allah berikan furqan buat jamaah semua dan kita semua insya Allah ya. Istiqomah di atas sunnah. Terus jaga ukhuwah di antara kita. Saling mendoakan. Doakan pemimpin kita. Doakan presiden kita. Gubernur dan wali dan lainnya. Pemimpin doakan. Semoga Allah berikan hidayah selalu buat mereka insya Allah ya. Jaga ukhuwah anak bangsa. Fadhal. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penyampaian ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat, brothers and sisters sekalian yang telah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama dan kita akan bertemu insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya di waktu dan tempat yang sama. Jazakumullah khair dan mari kita tutup kafaratul majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran.